Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di YouTube Safandi Channel Petani Muda Sukses. Ini hari ini kita lagi menuju ke sawah, mau menjenguk tanaman padi yang sudah berusia 38 hari setelah tanam. Alhamdulillah kita sudah sampai menampakkan padi kita dari dekat. Terlihat daunnya sangat subur. Ini setelah kita melakukan penyesuaian kemarin dengan pupuk mikro, yaitu pupuk mikro Java Green. Ini alhamdulillah usia padi kita hari ini sekitar 38 hari setelah tanam. Oke, pada pertemuan pagi ini kita akan menjelaskan dulu atau membahas sedikit tentang penggunaan pupuk mikro untuk tanaman. Nah, apa itu pupuk mikro? Pupuk mikro adalah pupuk unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh tanaman, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit, baik pada masa vegetatif maupun masa generatif. Nah, penggunaan pupuk mikro yang pertama dapat membantu memperbaiki unsur hara tanah dan juga dapat berfungsi sebagai antibodi tanaman terhadap serangan penyakit, serta mampu meningkatkan hasil panen tanaman. Unsur hara mikro menurut saya wajib digunakan pada tanaman, khususnya tanaman padi, walaupun dia membutuhkan unsur hara mikro yang sangat sedikit. Karena kenapa? Tanaman yang sangat rakus terhadap unsur hara mikro itu salah satunya adalah tanaman padi. Apabila tanaman padi kekurangan unsur hara mikro, maka tanaman padi akan terlihat pertumbuhannya tidak normal. Ini alhamdulillah terlihat sangat normal setelah menggunakan pupuk mikro kemarin yang kita gunakan, pupuk mikro Java Green. Oke. Jadi kebetulan kita lagi bahas pupuk mikro Java Green. Hari ini kita akan jelaskan sedikit tentang pupuk mikro Java Green. Yang pertama, harga pupuk mikro Java Green saya beli dengan harga 55.000. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan jelaskan kandungan yang ada pada pupuk mikro Java Green. Oke, yang pertama ada magnesium yaitu Mg, yang kedua S itu sulfur, yang ketiga ada Fe besi kalau nggak salah, yang keempat ada Mn mangan, yang kelima ada Zn yaitu zinc, yang ketujuh ada boron B, yang kedelapan ada tembaga. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas dulu beberapa kandungan yang ada atau unsur hara yang ada pada pupuk Java Green. Oke, yaitu unsur hara mikro yang ada pada pupuk Java Green. Yang pertama yaitu yang saya sebutkan tadi, Mg. Mg yaitu magnesium. Yang kedua tadi saya sebutkan ada Fe yaitu besi. Kegunaan unsur hara magnesium dan besi pada tanaman padi yaitu dapat membantu pembentukan klorofil daun pada tanaman padi.
dan juga terlibat dalam fotosintesis tanaman padi. Jadi bila tanaman padi kekurangan atau tidak tercukupi unsur hara, magnesium, dan besi, maka daun tanaman padi akan terlihat menguning dan pertumbuhan tanaman padi pun cenderung kerdil. Selanjutnya yaitu yang saya sebutkan tadi, ada Mn yaitu mangan dan Zn yaitu besi. Sehari kegunaannya berperan sebagai penjaga metabolisme tanaman padi dan pembentukan enzim pada tanaman padi. Jadi jika tanaman padi kekurangan unsur hara, mikro, mangan, dan zinc, maka tanaman padi bisa mengakibatkan munculnya bercak daun dan layu pada daun tanaman yang muda, serta akan terlihat daun yang tua dipenuhi dengan bintik-bintik kuning dan coklat. Jadi akibatnya tanaman padi akan sulit mencapai potensi pertumbuhan yang maksimal karena pada masa vegetatif dan generatifnya yang terganggu. Itulah alasannya mengapa unsur hara mikro sangat dibutuhkan tanaman padi meskipun dalam bentuk yang sangat kecil dan sedikit. Oke. Ini terlihat daunnya sangat subur. Jadi setelah kita melakukan penyepraian kemarin dengan pupuk Javagreen, itu pupuk yang telah saya jelaskan tadi, yaitu pupuk mikro Javagreen. Ini Javagreen dia ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Javagreen itu kalau nggak salah produk dari Java Mas Agrofos, produk andalan petani saat ini. Harganya pun lumayan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pestisida yang saya gunakan untuk tanaman padi. Oke, yang pertama yaitu ada insektisida. Insektisida yang biasa saya gunakan untuk tanaman padi yang sebelah kanan ini yang pertama biasa saya gunakan dari tahun ke tahun. Ada Vertaco, Privaton kalau nggak salah. Satu lagi ada Panasonic Pro, terus ada Vitasin kalau nggak salah, Proactive, Floripos, dan Supermetri. Itu pernah saya gunakan tahun-tahun yang lalu. Ini baru saya gunakan yang kemarin. Ada merek dagang Larvi, terus Mana TV Nepo, merek dagangnya kemarin yang untuk penyelesaian
Terus fungisida yang biasa saya gunakan untuk tanaman padi, yang pertama itu sudah hampir 4 tahun saya gunakan, itu organik Swartop, terus ada Seprol, terus sekarang ini saya gunakan Kodu, terus ada Antracol, terus saya gunakan, terus Golden sama Herbal lagi juga sudah dalam paket. Terus apalagi sudah semua itu yang saya sudah lupa soalnya. Dan selanjutnya PVC atau pupuk daun apa saja yang saya gunakan. Yang pertama yang pernah saya gunakan ada PVC Mangrove, pernah saya gunakan untuk padi di tanah, pernah juga Gandasil D pernah juga, ada Noticom pernah juga, apalagi PVC yang botol tuh, apalagi ya PVC ada banyak sih. Yang kalau yang sekarang ini saya gunakan Hortifit sama Raja Grow. Kemarin tuh tidak jadi video sebelumnya waktu punya perayaan ke-1 dan kedua saya gunakan Raja Grow, yang kedua terus Hortifit, dan pernah juga saya gunakan bambu hijau untuk tanaman tadi. Udah cuma itu aja yang saya ingat. Terus yang terakhir ada pupuk mikro yang pernah saya gunakan itu yang sering Santa Mikro, Mikrona pernah, Mikroden juga pernah, Ultrada pernah, Java Green itu yang sekarang saya pakai Java Green. Kalau musim tanam kemarin saya gunakan Ultrada, untuk ada tapi juga ada. Oke, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita hari ini untuk penjelasan tentang insektisida dan pupuk mikro yang pernah saya gunakan untuk tanaman padi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk para petani pemula di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Safandi Channel supaya tidak ketinggalan video yang akan saya bahas selanjutnya. Oke, jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses semuanya. Mungkin sekian dulu, kita akan melihat dulu tanaman cabai kita ini. Kita putar-putar, jalan-jalan dulu ya. Oke. Ini kita sambil menunggu pengairan. Kita dulu airnya, baru kita pulang. Kebetulan suara saya agak kurang jelas gitu, karena maklumin aja kalau malam saya nggak pernah tidur, sampai sekarang ini belum tidur. Kalau nggak salah semalam tidur sekitar 1,5 jam atau 2 jam kalau nggak salah. Makanya suaranya agak serak-serak gitu, nggak jelas. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Safandi Channel. Oke.
bunyikan juga loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, sedikit lagi akan saya jelaskan insektisida yang pas untuk mencegah dan membasmi hama sundep atau beluk, atau lebih dikenal lagi dengan hama pengerek batang. Kalau di Jawa disebut dengan sundep, kalau nggak salah sundep, orang Jawa nyebutnya sundep. Kalau di Aceh ini orang Aceh nyebutnya pengerek batang atau padi kuning itu. Nah, kalau yang cocok menurut saya itu ada bahan aktif. Yang pertama merek dagang Tirtaku, pakai aja dosis tinggi, insyaallah pasti sembuh. Yang kedua ada bahan aktif Mepo, itu banyak merek dagangnya, ada spontan, ada Sidartan, ada Limpo, ada Limpo, ada Manuver, pokoknya banyak merek dagangnya. Terus yang ketiga ada bahan aktif Abamectin. Abamectin pun banyak bahan aktifnya, boleh digunakan merek dagang apa saja. Pokoknya banyak banget Abamek, Asemek, itu banyak banget merek dagangnya. Itu kalau menurut saya ya, selama saya bertani itu yang paling banyak merek dagang insektisida itu bahan aktif yang pertama di Mepo, yang kedua Chlorpyrifos sama bahan aktif terus Sipermetin itu paling banyak merek dagangnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus yang ketiga itu ada Abamectin, itu juga paling banyak merek dagangnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Makanya kita tidak patokan kita kalau membeli insektisida, kita cari bahan aktifnya aja, merek dagang banyak, dan terus kita cari yang murah. Untuk merek dagang bahan aktif Abamectin yang murah di Mepo, yang murah apa, ya kan? Nah, supaya tidak keluar banyak duit. Oke, mungkin sekian aja dulu. Pokoknya untuk mengatasi sundep atau pengerek batang, gunakan insektisida dosis tinggi. Nah, oke. Jangan lupa juga kalau kena sundep, spray dengan insektisida Tirtaku boleh, atau di Mepo pakai dosis tinggi. Terus gunakan juga fungisida Nordor apa gitu boleh. Terus itu kita semprot 2 kali dalam seminggu. Nah, setelah itu semprot dengan PVC, insyaallah sembuh. Oke, mungkin sekian dulu. Kita akan melihat dulu pemandangan sekitar. Oke, ini suasana di pagi hari, ini sekitar jam 7 lewat. Penampakan tadi kita, alhamdulillah terlihat sangat subur. Ini kemarin kita lakukan penyepraian dengan insek bahan aktif di Mepo, terus ada fungisida Kojo, terus yang ketiga ada pupuk mikro Java Green. Nah, ini yang sebelah kanan padi MR, yang sebelah kiri padi 16. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketinggiannya hampir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma beda tanam sekitar 2 atau 3 hari.
Ini yang sebelah kanan padi MR, yang sebelah kiri padi 16. Ketinggiannya hampir sama. Ini cuma beda tanam sekitar 2 atau 3 hari.